Ini langsung gawat ya pertanyaannya. Siapa yang terbaik antara Salma atau Sabrina? Mampus lu, Bang. Yang tahu-tahu aja. Kembali lagi di podcast yang tahu-tahu aja, dan kali ini kita bakal lanjutin menjawab pertanyaan part 2. Pertanyaan yang udah masuk di DM Instagram dan TikTok kita. Cuman kemarin memang agak terkendala karena abang lagi sakit, jadi kita baru lanjut sekarang ya. Langsung nih abang ya. Yang pertama, ini langsung gawat ya pertanyaannya. Siapa yang terbaik antara Salma atau Sabrina? Mampus lu, Bang. Ini pertanyaan yang nggak bisa dijawab karena nggak spesifik ya. Terbaik nih itu soal apa dulu? Ini nih yang sering bikin ribut. Setiap orang bikin konten dengan embel-embel terbaik, tapi nggak dijelasin terbaik nih itu soal apa. Ujung-ujungnya nentuin terbaik itu hanya berdasarkan selera doang. Bandingin terbaik soal tinggi-tinggian nada. Karena menurutku itu secara hipotesis pun udah salah gitu. Gini aja deh, kan ada AMI tuh, Anugerah Musik Indonesia, yang jelas semua kategorinya ada label terbaiknya. Dan para jurinya juga udah pasti punya kompetensi semua untuk menentukan siapa yang terbaik secara menyeluruh atau komprehensif gitu. Tinggal kita lihat aja di sana. Lagian Sabrina juga baru lulus dan kita nggak bisa bandingin dia di tahap itu gitu loh. Cukup dengerin apa yang lo suka. Kalau sukanya Salma ya dengerin Salma. Kalau sukanya Sabrina ya dengerin Sabrina. Atau yang paling bagus kalau suka dua-duanya itu lebih bagus lagi. Karena dua-duanya juara juga kan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dan ini nyambung dengan pertanyaan pertama. Kira-kira kenapa kok Sabrina suka dengan Salma? Karena kemarin ada fittingnya juga. Sabrina bilang dia suka Salma, dia juga suka pilihan musiknya Salma. Dan itu dipertegas dengan ada cuplikan klip off-air-nya Sabrina yang juga bawain lagu-lagunya Salma. Jawaban yang paling logis adalah kesamaan. Sabrina merasa dirinya paling cocok secara pendekatan musik termasuk vokal dan cara bernyanyinya dengan Salma. Variabel lainnya, mereka sama-sama kenyang soal kompetisi. Sabrina udah pernah ikut kompetisi macam-macam, bahkan ada yang internasional juga. Kalau Salma udah gak kehitung lagi ya. Dari festival band, dari kompetisi TV, lomba tingkat nasional dan lainnya. Jadi dari sisi itu kematangan keduanya mungkin mirip-mirip. Dan yang paling utama adalah Sabrina salah satu kontestan yang mampu menangkap impact atau hikmah dari menangnya Salma di Indonesian Idol Season 12. Bahwa lu gak harus melulu punya style diva agar bisa menang. Dan ini Sabrina sendiri yang ngomong ya, kalau Salma adalah motivasi utama yang membangkitkan rasa percaya diri dia untuk bertarung di Indonesian Idol. Dan hasilnya dia menang juga kan. Dan FYI, efek dari Salma ini jadi salah satu ciri musisi hebat, dan yang bilang bukan gua tapi salah satu jurnalis yang nulis di majalah Rolling Stone Amerika. Oke, berikutnya, next. Wah, ini agak nyerempet dikit sih, tapi gua akan ganti bahasanya dikit ya biar aman. Kenapa Salma nggak dikasih single duet dengan penyanyi-penyanyi terkenal? Mungkin bahasa gampangnya gini deh. Teman-temannya Salma yang lain tuh ya, itu kan pada rilis single tuh yang duet dengan penyanyi-penyanyi lain yang mungkin bisa naikin popularitas atau intinya bagus lah untuk perkembangan karir mereka. Nah, kenapa Salma enggak, Bang? Gue sebenarnya bingung mau jawab ini karena fans itu kan banyak ya. Sebagian mungkin masih memandang popularitas, kuantitas, tampil di TV, followers banyak dan sebagainya itu sebagai lambang kesuksesan seorang penyanyi atau musisi atau artis. Sementara sebagian yang lain, pikiran dan cara pengidolaannya itu udah lebih upgrade, yaitu dengan ya udah, gue suka Salma, gue suka musik-musiknya dia, gue suka cara dia bernyanyi, gue suka jalur musik non-mainstream yang Salma pilih, dan gue akan dengerin lagu-lagu dia tanpa musingin end up dari karya itu gimana. Kalau pun Salma bikin karya yang asing buat gue akan mencoba menyukai itu ketimbang nungguin kapan Salma akan nyanyi lagu pemainstream yang kemungkinan itu gak akan terjadi gitu. Karena Salma itu udah sangat jelas dari arah musiknya, karakter musiknya itu udah clear K-pop up-tempo, groovy, jazzy, dengan pendekatan musikalitas secara aransemen. Makanya lagu Bunga Hati itu masuk ke karya atau menang di karya produksi terbaik AMI. Itulah kenapa lagu Boleh Juga itu masuk nominasi di kategori karya produksi terbaik AMI. Karena Salma itu mainnya udah di musik secara keseluruhan, bukan hanya vokal tapi juga aransemennya, dan detail-detailnya itu diperhatikan tuh. Jadi nggak main-main. Dan ini nyambung dengan perkara duet tadi ya. Kenapa Salma nggak duet sama si A si B?
Lu lihat deh, selama ini Salma itu kolaborasi atau duet sama siapa aja. Sama musisi-musisi yang juga punya atau bikin market mereka sendiri. Sebutlah Bass Boy, Ran, bahkan Lali Ilmanino. Yang musik mereka itu dari dulu kan vibe-nya sama terus gitu. Artinya mereka pede dengan musik mereka sendiri. Bodo amat sekarang lagi tren lagu apa, mau lagu galau atau apapun. Karena mereka udah punya marketnya sendiri dan itu juga yang udah dilakuin sama. Duet ataupun kolaborasinya cocok gitu. Tapi memang setiap pilihan itu ada konsekuensinya masing-masing. Lu milih jalur mainstream, popularitas lu bakal naik, views lu banyak. Lu bisa duet sama penyanyi-penyanyi di ranah yang sama, tapi lu gak akan pernah bisa jadi pilihan satu-satunya. Karena yang sama kayak lu itu banyak gitu. Tapi kalau lu beda sendiri, lu punya karakter musik lu sendiri, ketika orang butuh musik seperti lu adalah satu-satunya yang akan mereka cari. Ingat gak kata Nino? Lagu Hey Tunggu Dulu itu kalau misalkan Salma nggak bisa join project itu lagu nggak akan dirilis. Artinya harus Salma gitu loh. Kalau nggak ada Salma, mending gak usah sama sekali. Dan itu menunjukkan kalau Salma itu beda dan spesial. Walau konsekuensinya, lu mungkin nggak akan sepopuler musisi mainstream, views lu standar biasa-biasa aja, nggak top chart, jarang tampil di TV, tapi muncul mulu di AMI gitu loh. Atau tiba-tiba dapat penghargaan dari Jepang. Itulah kelebihannya di situ. Wah, muncul mulu di AMI. Itu poinnya. Apakah itu sebuah prediksi? Nggak mau jawab ya Bang. Ya udah, kita lihat nanti aja. Oke, pertanyaan terakhir. Dan ini cukup unik ya. Ini pertanyaan paling bagus kalau kata gue. Dari semua kelebihan Salma, mana yang menurut lo itu sebuah bakat atau gift yang nggak bisa dipelajari? Gue akan sebutin satu aja, yaitu Salma bisa nyenakin lagu. Dan menurut gue itu adalah gift, itu adalah bakat. Karena banyak penyanyi di luar sana yang bagus-bagus, yang hebat-hebat, tapi nggak semuanya bisa ngenakin lagu. Dan kenapa gue cuma sebutin satu? Karena sebenarnya ada banyak, dan itu akan gue bahas di video terpisah, yang khusus ngebahas tentang hal-hal yang menurut gue merupakan bakat murni atau gift dari Salma Salsabila. Oke, jadi itu dia semua jawaban dari pertanyaan teman-teman. Semoga itu bisa menjawab dan memuaskan teman-teman ya. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mensupport, mendukung, atau mengapresiasi konten yang kita bikin ini, teman-teman bisa dengan mengirimkan donasi melalui link yang ada di profil akun TikTok kita. Sekian dulu untuk sekarang dan sampai jumpa di video yang tahu-tahu aja berikutnya yang ada guanya.